Here's Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya. Ini adalah Alfa. Dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Usia yang dimana seharusnya anak perempuan menikmati masa muda mereka, tetapi dia pada usianya yang masih begitu muda telah memahami pentingnya menjadi suara bagi teman-temannya dan mengadvokasi gadis-gadis muda dan wanita di seluruh dunia yang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti kita di sini. Menerima kehormatan ini dari seorang pahlawan seperti dia membuat ini menjadi lebih luar biasa. Jadi, terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih. Dan wow, saya merasa sangat istimewa dan terhormat untuk saling berbagi di sore hari ini dengan Anda semua dan wanita-wanita yang sangat luar biasa. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Octavia, Michael, Kelly, Patty, dan semua wanita yang ada di sini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Prestasi Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk menjadi lebih baik dan membuat perubahan dimanapun kita bisa. Jadi, saya sangat bangga berada di samping Anda. So in life, you know, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi, dalam hidup, Anda tahu ada saat-saat ketika Anda berhenti dan bertanya kepada diri Anda sendiri, bagaimana saya bisa sampai di sini? Seperti, mengapa saya berdiri di sini? Ini adalah salah satu momen buat saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Dan saya menemukan diri saya, kembali ke awal, saya dilahirkan dari orang tua yang sangat luar biasa, yang bertugas sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya adalah yang pertama lahir, dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya 99% bangga pada saat itu. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Oke, sedikit berlebihan, bahwa prestasi pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu. Dan saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, dan tidak membawa perubahan bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India,
and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. Kami diberi kesempatan yang sama, dan saya benar-benar ingin menekankan ini kepada Anda semua. Karena saya tidak berpikir banyak orang mengerti bahwa menjadi setara mungkin terlihat normal. Tetapi saya berasal dari India. Dan banyak negara berkembang di seluruh dunia sebenarnya tidak mendapat pengecualian. Tapi sebenarnya mendapatkan hak yang istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan datang pada usia yang sangat muda. Saya dibesarkan dari keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat filantropis yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami. Dan memberi kepada mereka yang kurang beruntung bukanlah sebuah pilihan, tapi itu adalah cara hidup yang I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya membawa saya berkunjung ke klinik untuk mengembangkan komunitas. Dan desa-desa di sekitar tempat kami tinggal disebut Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Kami berkemas di dalam ambulans dan orang tua saya akan memberikan perawatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. Pekerjaan saya pada usia 8 tahun adalah menjadi asisten apoteker. Jadi saya menghitung semua obat yang dimasukkan ke dalam amplop dan memberikannya kepada pasien. Dan saya benar-benar melakukan pekerjaan saya dengan sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Tetapi, semakin saya melakukan ekspedisi ini, saya mulai memperhatikan hal-hal sederhana yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau seorang pria dengan seorang wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Misalnya, anak perempuan keluar dari sekolah ketika mereka mencapai masa pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi di usia 12 dan 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki masih menikmati masa muda mereka. Atau hak mereka seperti misalnya perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka seorang wanita. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer-director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Dari seluruh pengalaman ini memicu saya untuk menjadi yang nomor 1. Melangkah maju dalam beberapa tahun, banyak pemicu, diantaranya seperti produser dan sutradara. Misalnya di awal karir saya berusia sekitar 18 tahun atau 19 tahun, mengatakan kepada diri saya bahwa jika saya tidak setuju dengan hal konyol atau gaji yang rendah dalam filmnya, bahwa dia hanya akan saya. Because girls are replaceable in the entertainment business.
That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. Karena anak perempuan dapat digantikan dalam bisnis hiburan yang mengesankan. Membuat saya memutuskan untuk menjadi diri saya yang tak terganti. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Tapi saya pikir yang benar-benar menggerakkan saya dan yang akhirnya membuat saya untuk menciptakan Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan dan dalam waktu yang sama, bekerjasama dengan UNICEF, adalah pertemuan dengan putri pembantu rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang lebih awal. Suatu hari, dia sedang duduk di perpustakaan saya, membaca buku, dan dia berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dan saya tahu dia suka membaca buku. Jadi saya bertanya kepadanya, bahwa saya seperti ini, maksud saya, ini adalah hari kerja. Mengapa Anda tidak pergi ke sekolah? Dan dia berkata, oh, saya tidak pergi ke sekolah lagi. Jadi saya bertanya kepada ibunya. Dan saya bilang, Anda tahu mengapa dia tidak ke sekolah? Dan ibunya mengatakan, keluarganya tidak mampu mengirim dia dan kakaknya ke sekolah. Sehingga mereka memilih anak laki-laki. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Alasannya, dia akhirnya akan menikah. Dan itu akan membuang-buang uang jika ia sekolah. I was completely blown, and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Saya benar-benar terkejut, dan itu mengguncang hati saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk membiayai pendidikannya, sehingga dia bisa terus belajar, karena pendidikan adalah hak dasar manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. Dan kebutuhan terbesar sekarang ini, sejak saat itu, saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak sebanyak yang saya bisa. Cara besar, kecil, atau cara apapun yang dapat saya sumbangkan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Ada kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya pikir itu benar-benar sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Tangan yang mengguncang, buayan procreator ibu masa depan, seorang wanita membentuk takdir peradaban seperti ironi takdir yang tragis. Bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan saat ini adalah salah satu kekhawatiran paling serius yang dihadapi umat manusia. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation.
Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom. Despite Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, itu adalah fakta. Namun hari ini, anak perempuan lebih mungkin tidak pernah menginjakan kaki di ruang kelas. of all the efforts and progress made over the last 2 decades, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write compared to 10 million boys. Primary school, it's the beginning of our future. Meskipun dari semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama lebih dari 2 dekade terakhir, saya akan memberi Anda lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar yang tidak akan pernah belajar cara membaca atau menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki usia sekolah dasar. Itu adalah awal dari masa depan kita. The last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh UNICEF untuk anak-anak seluruh dunia, terutama korban pernikahan anak usia dini dan korban penyintas kekerasan seksual. Tetapi, masih ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan bagi saya, itu adalah penyemangat saya, alasan saya, dan gairah saya berasal. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya untuk mensejahterakan keluarga mereka, tetapi juga komunitas dan ekonomi sebagai hasil dari pendidikan mereka. Sederhananya, kita semua akan melakukan yang terbaik. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai penghibur dan influencer yang duduk di ruangan ini, saya merasa itu adalah tanggung jawab sosial kita semua untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Itulah sebabnya saya memuji setiap wanita di ruangan ini karena menjadi orang-orang yang luar biasa. For using your platform and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. Untuk menggunakan platform Anda dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak akan ada generasi yang hilang selama kita masih hidup. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah mendukung saya dan kita semua di ruangan ini untuk terus berjalan dan berjuang. Terima kasih banyak.